Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulisha Salsabiola Putri dari Manajemen Kelas F. Saya akan menjawab soal materi 1 dari mata kuliah Pengantar Ilmu Manajemen dan Bisnis. Yaitu soal yang pertama, apa pengertian bisnis menurut salah satu ahli dan menurut kalian? Menurut ahli dari Urwig dan Han, bisnis adalah segala perusahaan yang membuat, mendistribusikan, ataupun menyediakan segala barang atau jasa yang dibutuhkan oleh anggota masyarakat lainnya, serta bersedia dan mampu untuk membeli atau membayarnya. Dan menurut saya sendiri, bisnis adalah suatu kegiatan menjual atau memproduksi suatu barang atau jasa untuk mencari keuntungan. Yang kedua, berikan contoh bisnis di sekitar rumahmu. Usaha bisnis di sekitar rumah saya yaitu toko kelontong. Yang ketiga, identifikasilah apakah bisnisnya termasuk profit oriented atau non-profit oriented. Berikan alasannya. Menurut saya, termasuk profit oriented karena toko kelontong ini menyediakan barang untuk memperoleh hasil ataupun laba. Yang keempat, coba terangkan tentang sejarah perkembangan bisnis bisa berdasarkan teori Karl Marx atau ALMA. Berdasarkan ALMA pada masa lalu, kegiatan bisnis ini dilakukan pada tingkat keluarga dan secara tertutup. Keluarga-keluarga pada saat itu menanam tanaman guna memenuhi kebutuhan bahan makanan, membuat pakaian sendiri, membuat rumah sendiri, dengan bantuan tetangga dan sebagainya. Usaha mereka terbatas hanya pada bidang yang sangat kecil. Pada saat itu belum terpikirkan oleh mereka membuat usaha yang bersifat komersial dengan meminjam modal untuk produksi dalam skala yang besar. Kemudian muncul revolusi industri yang membawa perubahan secara drastis. Adanya mesin uap menimbulkan perubahan pada pertanian yang tadinya menggunakan bajak dengan tenaga sapi, kerbau, sekarang diganti dengan traktor dan bulldozer yang bertenaga luar biasa. Kemudian muncul pula tenaga kerja yang mula menerima upah. Dengan demikian penghasilan keluarga bertambah dan mereka mampu membeli barang lain yang dibuat oleh orang lain pula. Akhirnya terjadilah pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat dan memberi peluang berkembangnya pabrik-pabrik, perdagangan besar, perdagangan eceran, dan perusahaan jasa baik perorangan ataupun persekutuan dengan menggunakan skill, teknologi, dan sistem manajemen yang semakin efisien. Sekarang ini kita berada di zaman globalisasi, dunia semakin transparan dan persaingan dalam dunia bisnis sangatlah ketat baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Perang ekonomi sudah dimulai melalui perdagangan antar bangsa, perebutan pasar di negara-negara berkembang oleh negara-negara produsen. Sebagai contoh adalah negara-negara seperti Amerika, Jepang, dan Cina dalam merebut pasar di seluruh dunia. Yang kelima, dari bisnis yang kalian buat contoh tadi, identifikasilah itu termasuk jenis bisnis apa. Toko kelontong termasuk dalam bisnis kecil karena toko kelontong ini sendiri menyalurkan barang dari sebuah pabrik maupun perusahaan kepada para konsumen dengan cara menjualnya. Dengan begitu, ketiga pihak pelaku ekonomi akan sama-sama mendapatkan keuntungan. Yang terakhir, dari segi tantangan bisnis, kira-kira tantangan apa yang pasti dihadapi oleh pebisnis tersebut? Yang pertama, hutang macet. Jika hutang macet jumlahnya kecil mungkin tidak apa-apa, tetapi kalau jumlahnya sudah besar, maka ini akan menjadi kendala dalam kelancaran bisnis toko kelontong, karena dengan banyak atau besarnya hutang, maka akan membuat toko tersebut mengalami kesulitan dalam melakukan pengadaan barang, dagangan, serta pengembangan. Yang kedua, barang kadaluarsa. Barang kadaluarsa ini akan membuat konsumen enggan untuk membeli pada toko pebisnis di kemudian hari jika mereka mengetahui barangnya banyak yang kadaluarsa. Yang ketiga, uang palsu. Uang palsu ini akan sangat merugikan toko jika pebisnis tanpa sadar menerima pembelian dengan uang palsu. Berikut yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi 2 akan dilanjutkan oleh Titis Alvita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titis Alvita Prabawati. Saya dari Prodi Manajemen Kelas F. Di sini saya akan melanjutkan materi 2 Pengantar Ilmu Manajemen Bisnis. Apa pengertian produksi menurut salah satu ahli dan menurut kalian?
Menurut ahli, Sofyan Asauri mengatakan bahwa produksi adalah kegiatan yang mentransformasikan semua konektivitas yang menghasilkan kegiatan atau aktivitas sehingga output atau inputnya adalah barang atau jasa, serta kegiatan yang dapat mendukung keberlangsungan bersama. Menurut saya sendiri, diproduksi adalah untuk menghasilkan produk baik berupa barang ataupun jasa dan dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Industri kecil dan industri kerajinan rumah tangga di Indonesia mempunyai nilai strategis. Salah satu industri kecil dan industri kerajinan rumah tangga adalah makanan dan minuman, sehingga industri ini akan mempunyai peranan terhadap penyediaan lapangan tenaga kerja. Salah satu yang akan saya jelaskan jenis industri makanan adalah industri kerupuk. Saya akan menjelaskan proses produksinya pembuatan kerupuk. Ia menuturkan, sinar matahari memang diandalkan untuk proses penjemuran kerupuk, tetapi hal tersebut hanya dilakukan saat musim kemarau, sedangkan saat mendung atau musim hujan, produksi kerupuk tidak boleh berhenti. Langkah berikutnya adalah penjemuran yang bertujuan untuk mengawetkan adonan kerupuk dan membuatnya mengembang dengan baik saat digoreng. Penjemuran biasanya berlangsung selama 2 hari sampai kerupuk berwarna cerah, tandanya sudah benar-benar kering. Produksi kerupuk ini termasuk jenis menciptakan nilai guna. Untuk menambah nilai guna suatu produk, diperlukan faktor-faktor yang mendukung agar tujuannya yang diharapkan dapat tercapai, yaitu menciptakan nilai guna yang sesuai dengan keinginan konsumen. Produksi kerupuk ini termasuk produksi massal karena sebuah kegiatan yang dilakukan secara berlangsung dalam membuat suatu produk dalam jumlah yang banyak merupakan produksi secara massal. Hanya SDM sedikit karena pembuatannya menggunakan mesin. Produksi kerupuk ini termasuk produksi industri karena ini merupakan jenis produksi yang memanfaatkan lapangan pekerjaan dan mengelola bahan-bahan mentah lainnya yang bisa dijadikan sebagai barang yang jadi maupun jenis barang setengah jadi yang bisa digunakan barang keperluan makanan. Cara menghadapi tantangan bisnisnya menggunakan cara ekstensifikasi, karena pembuatan produk kerupuk sendiri adalah sebuah bentuk dari cara untuk meningkatkan sebuah hasil produksi dengan cara melakukan penambahan dan juga perluasan dari faktor produksi yang dimana akan digunakan oleh konsumen. Sekian materi kita yang telah disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.